Nah hari ini banyak orang mengaku diri apologet. Ya. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Mereka hanya pintar menyerang agama orang lain. Saya melihat bahwa mereka hebat menyerang agama orang lain. Tapi begitu imannya dipertanyakan dan mulai jawab, mulai kacau balonnya luar biasa. Iya. Saya mungkin tidak membawa orang luar masuk. Tapi dengan berapologia, saya mencegah orang dalam keluar. Selamat siang Pak Esra, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Semangat, masih semangat ini. Semangat. Wah, puji Tuhan. Terima kasih udah hari ini melayani di gereja kami ya. Ini sudah berapa kali nih? 4 kali. Dan nanti satu kali lagi yang sore ya. Saya ngelihat dari ibadah pertama semangat sekali. Jadi senang banget bisa juga ketemu lagi di podcast ini. Nah, mungkin kalau saya ngelihat Pak Ezra tuh lebih sering di YouTube sebenarnya. Dan mungkin kalau dilihat kayaknya banyak hal-hal teologi yang Bapak sampaikan kan. Tapi mungkin untuk pertanyaan pertama, kalau Bapak ditanya nih untuk memperkenalkan diri Bapak sendiri selain sebagai teolog yang ada di YouTube atau apologet, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu Bapak gimana menjawabnya? Sebenarnya saya memang punya banyak ya. Saya dosen di sekolah teologi ya di beberapa sekolah teologi. Saya juga punya sekolah teologi yang online. Saya juga ya gembala juga ya. Sering orang menyebut saya apologet. Hanya saya juga tidak terlalu merasa diri bahwa saya apologet sebenarnya. Apalagi yang saya lebih agak tidak suka itu adalah ketika disebut sebagai YouTubers. Oh gitu ya. Aduh, mohon maaf nih Pak, berarti saya salah nih tadi ya. Jadi saya lebih senang disebut sebagai seorang penginjil. Karena memang kan kita lihat di dalam Alkitab tuh, dalam pelayanan tuh kan Tuhan memberikan masing-masing orang karunia beda-beda untuk melayani. Jadi ada yang karunia ini, ada yang karunia ini. Ibu punya karunia, belum tentu saya punya belum tentu ibu punya. Tapi kalau memberitakan Injil, itu tidak peduli orang karunia apa. Mau jabatannya apa, harus menginjil. Maka sebagai seorang gembala jemaat, saya menginjil. Sebagai seorang dosen, saya juga menginjil. Sebagai seorang penulis, saya juga menginjil. Pengkhotbah saya menginjil. Jadi saya sebenarnya lebih tertarik atau lebih senang disebut sebagai seorang penginjil. Nah, karena itu saya bilang, saya bukan YouTubers, hanya seorang penginjil yang memanfaatkan YouTube untuk memberitakan Injil. Kenapa saya bilangnya YouTubers? Karena waktu saya lihat ya di YouTube-nya Pak, ini yang kalau belum follow bisa follow, subscribe, Pak Esra Alfred Soru ya. Di situ tuh ada 500 juta orang sudah subscribe. Terus saya lihat cukup konsisten ya Pak dari 2010. Mungkin kalau sekarang podcast kan cukup lumrah gitu. Tapi rasanya 2010 tuh sama sekali belum ada yang memulai seperti itu. Dan juga mungkin kalau saya sempat cek itu sampai udah ditonton. Nggak tahu nih Bapak kira-kira tahu nggak yang udah nonton YouTube Bapak? Saya udah cek nih Pak, ada 118 juta views. Oh, banyak banget ya. Banyak banget Pak. Makanya saya lihat, wah bener nih, ini luar biasa. Dan jadi sebenarnya ya juga saya mulai sudah lama. Tapi saya bahkan memulai YouTube sebelum YouTube tenar. Hanya karena dulu kan saya seorang penulis di koran lokal. Lalu juga memberitakan firman di radio-radio. Lalu karena sesuatu dan lain hal, akhirnya ya saya dicekal lah. Begitu saya dicekal, ada teman bilang, Pak pernah dengar yang nama YouTube? Hari itu pun saya juga belum pernah tahu ya. Nah baru dia kasih tahu, ini ada nih. Nah jadi akhirnya orang itulah yang membuat akun YouTube yang sekarang. Nah jadi artinya YouTube saja belum tenar, saya sudah mulai. Sudah mulai. Dan tiap hari hanya memasukkan video yang penting orang bisa lihat. Dan juga nggak tahu apa-apa, itu ada subscribernya, ada duitnya, nggak tahu juga gitu loh. Luar biasa. Motivasinya hanya untuk menginjil dan memberitakan firman Tuhan. Luar biasa. Karena memang kalau kita lihat di zaman sekarang kan banyak orang di sosial media, di YouTube seperti itu. Dan buat saya sih, saya seneng ngelihat yang
Pak Esra suka posting, karena kalau orang sekarang bilang tuh daging semua gitu. Nah tapi kalau kembali lagi ke yang pertama Pak, awal-awal itu kan berarti Bapak udah mengajar dan lain-lain. Boleh tolong diceritakan nggak apa yang membuat Bapak tertarik untuk mempelajari teologi? Karena mungkin banyak orang yang belum tahu ya, taunya Pak Esra yang udah ngerti teologi, tapi awalnya itu kenapa tuh Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau perjalanan rohani saya sih ya, saya tuh seorang anak nasar dari orang tua. Karena waktu mau dilahirkan itu saya hampir mati, ibu hampir mati. Lalu bapak saya lalu menasarkan kalau sampai selamat anak ini dijadikan hamba Tuhan, pendeta. Jadi akhirnya dari kecil saya sudah dikasih tahu bahwa saya akan jadi pendeta. Nah tiap hari didoktrinasi seperti itu. Dan itu membuat saya nggak suka sebenarnya. Karena kan saya tidak punya kebebasan memilih cita-cita kan. Yang lain kan bisa bercita-cita apa saja. Saya nggak bisa. Nah tapi gara-gara itu lalu akhirnya papa saya itu memang mempersiapkan saya menjadi hamba Tuhan. Karena papa saya itu pengkhotbah awam. Ya, nah kalau di saat zaman dulu di NTT itu kan di kampung-kampung kan satu pendeta bisa pegang 13 gereja, 14 gereja. Jadi enggak ada ini. Nah, orang yang dianggap cukup berpendidikan lah jadi penanggung jawab gereja. Nah, papa saya jadi penanggung jawab gereja dan karenanya dia berkhotbah. Nah, karena itu dia latih saya berkhotbah. Jadi akhirnya saya berkhotbah itu sudah dari kelas 2 SMP saya udah mulai khotbah. Kelas 1 SMA mulai KKR keliling-keliling desa. Nah, gara-gara sudah bisa khotbah begitu mulai sombong ibu. Dan saya merasa bahwa ngapain ya sekolah teologi ya, saya sudah bisa khotbah begini ya. Iya sudah diundang-undang gitu ya Pak ya. Jadi akhirnya saya nggak mau sekolah teologi ya. Nah ya zaman dulu kayaknya yang penting urapan lah gitu selesai. Kita nggak merasa ini. Akhirnya papa saya paksa saya sekolah. Dan saya sampai berkelahi dengan bapak saya. Dan dalam keadaan marah lah saya berangkat sekolah teologi bukan karena saya butuh sekolah teologi tapi supaya orang tidak anggap bapak tidak bisa kasih kuliah anak. Nah, akhirnya saya masuk sekolah teologi ya. Begitu saya masuk sekolah teologi mulai belajar ibu. Baru saya sadar betapa bodohnya saya dan kosongnya saya ya. Apa yang saya kira ternyata tahu banyak ternyata salah semua gitu. Nah salah semua dan akhirnya ya memang kan orang kalau terjun dalam dunia teologi kan macam-macam bidang itu ya. Nah ada yang sistematik, praktika dan lain-lain. Nah saya lebih menekuni yang namanya sistematik teologi yaitu yang konsen pada doktrin-doktrin. Maka saya langsung menekuni pada bidang itu. Ya, bidang itu. Nah, belakangan juga saya terjun pada teologi biblika yang berkaitan dengan tafsir menafsir. Karena ya memang sistematika teologi doktrin penting, tapi kan kalau kita mau bahas ayat ini, teks itu, nah itu harus biblika. Akhirnya saya terjun ke dalam dua bidang itu dan ya memperdalamnya, ya habis S1 lanjut ke S2, lanjut S3. Nah, sehingga ya menekuni teologi cukup lama. Gitu. Jadi sekarang bahkan semua yang ada di YouTube tadi semuanya teologi ya Pak. Saya tuh tertarik banget karena mungkin buat orang awam terutama ya, teologi ini sesuatu hal yang sulit untuk dimengerti. Tapi somehow kayaknya kalau dengar Pak Esra karena daging semua itu ya dan lebih mudah ditangkap orang, jadi banyak yang follow juga dan banyak yang belajar. Tapi menurut Bapak sendiri yang membedakan pengkhotbah dengan mungkin orang yang menjelaskan apologet lah ya, itu seberapa dalam Pak dan seberapa penting sih sebetulnya pendeta itu atau gembala itu harus bisa berapologet Pak? Jadi memang sebenarnya ya mungkin sebelum itu ya mungkin perlu dipahami ya, kebanyakan kalau orang mulai bicara doktrin itu terlalu tinggi di awan-awan dan karenanya tidak menarik bagi jemaat. Iya kan? Ya. Nah, ada orang yang khotbah di gereja dan enak didengar, tapi kalau dilihat dari kacamata doktrin, wah kacau nih. Tapi menarik. Ya. Jadi ada yang kacau tapi menarik, ada yang bagus tapi nggak menarik. Nah, jadi saya selalu bergumul bagaimana ya membuat apa yang benar ini disampaikan dengan menarik dan tidak membosankan. Nah, saya misalnya beberapa teman yang dosen sekolah teologi ya, begitu kita ngundang ke gereja, sebenarnya dalam loh khotbahnya. Tapi kok kenapa ya jemaat kok kayak susah tangkap dan ngantuk lah ya. Tapi orang-orang awam yang khotbah menarik sekali, tapi penafsirannya dangkal.
Nah, karena itu saya berusaha mengawinkan kedua hal itu. Karena saya terjun dalam dunia teologi, mengajar juga di sekolah teologi, tapi karena saya juga pengkhotbah untuk jemaat, maka saya berusaha akhirnya bagaimana pelajaran doktrinal dikemas dalam bentuk khotbah yang mudah, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Nah, sebab dari dulu saya punya kerinduan untuk bikin orang awam itu melek teologi. Makanya saya sebenarnya terjun dalam dunia teologi kaum awam itu mulai tahun 2003. Jadi sudah mulai mengajar, kumpul orang awam tuh majelis-majelis gereja, ngajar homiletika, bagaimana bikin khotbah, ngajar ilmu tafsir, ngajar doktrin-doktrin sampai bahasa asli apa segala macam. Nah, tapi apologia itu ya satu pengalaman saja, Ibu. Saya pernah hadir dalam satu acara KKR yang dipimpin oleh pendeta Stephen Tong. Sebelum acara KKR dia bikin tanya jawab di lapangan. Lalu orang bertanya dia jawab, orang bertanya, saya heran, kok ada pendeta kayak begini ya bisa jawab semua pertanyaan ya. Akhirnya saya ingat saya berdiri di pojok lapangan, Tuhan, bisakah Tuhan bikin saya seperti orang ini yang bisa jawab semua pertanyaan lah ya. Iya. Nah, habis berdoa tunggu-tunggu kok nggak bisa-bisa ya. Akhirnya saya harus ambil langkah, saya cari radio. Bisakah ada program tanya jawab iman Kristen? Mereka mau. Nah tapi kan saya juga takut orang tanya saya nggak bisa jawab. Jadi langkah pertama adalah saya cipta pertanyaan sendiri, saya bikin jawabannya. Ini rahasia dapur ya Pak. Ya. Jadi saya bikin ini sudah tahu jawabannya. Orang reporternya atau pembawa acara baca, saya sudah siap. Tapi habis itu kan baru yang mau bertanya SMS. Iya. Dia SMS itulah saya cari jawabannya, belajar lagi terus sampai dari radio terus masuk ke mana-mana ini sampai ke TV. Akhirnya saya punya kerinduan orang Kristen harus mengerti, harus tahu apa yang dia percayai. Jangan percaya Yesus Tuhan tapi begitu ditanya kenapa, dia nggak tahu. Percaya Natal tapi kenapa Natal harus ada, dia nggak tahu. Ya, percaya Tritunggal, percaya kenapa Tritunggal, dasarnya nggak tahu. Maka saya dari dulu tuh mengusung yang namanya ku tahu yang ku percaya. Jadi saya percaya ini saya harus tahu mengapa. Makanya saya bawa itu mulai dari radio sampai ke televisi, lalu menulis buku tentang itu dan sebagainya. Jadi betul-betul literally seperti YouTube zaman sebelum ada YouTube ya Pak. Nah, gara-gara menjawab banyak pertanyaan, akhirnya ketika mendapati orang saksi Yehova kok menyerang begini ya, saya bisa jawab nih. Menghadapi ini, orang agama lain serang iman kita ya begini ya. Ini. Akhirnya karena saya sudah terbiasa menjawab pertanyaan, maka begitu mendapatkan serangan-serangan iman Kristen terhadap iman, saya tahu jawabnya gini. Nah, itu memang sebenarnya penting itu ya. Sebenarnya penting, dan menurut saya seorang pengkhotbah harusnya mempelajari itu, karena kita melayani di zaman yang sudah berbeda dari zaman dulu. Zaman dulu kita mau khotbah apa orang haleluya amin saja kan. Tapi sekarang dengan model begini kita taruh di YouTube, kita khotbah orang kritik, protes dan segala macam. Dan kita harus bisa menjawab apa yang menjadi dasar kepercayaan kita. Nah, jadi tapi memang tidak mudah. Tapi kalau bisa ya setiap pengkhotbah, pengajar firman itu bisa sekaligus melakukan apologia. Itu benar, bagus. Tapi kalau saya melihat ada dua golongan orang ya Pak. Ada yang dia tahu bahwa dia tidak tahu jadi diam. Ada yang dia kira dia tahu. Terutama di zaman seperti sosial media sekarang, sepertinya orang semua itu punya corong untuk berbicara. Nah, kalau dari Bapak sendiri, sebetulnya syaratnya apa sih untuk seseorang itu berani mempertahankan iman gitu? Karena mungkin dianya sih merasa betul ya Pak, tapi ternyata yang dia sampaikan mungkin masih belum tepat atau bahkan salah sama sekali. Kalau lihat fenomena seperti itu, Pak Esra sendiri bagaimana Pak? Jadi ada banyak orang terjun dalam dunia apologia. Ya kayaknya kan banyak motivasi orang nih ya. Wah rasanya kalau masuk di dunia ini kan bisa dapat follower banyak, dapat cuan dan sebagainya ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat mandat apologia sebenarnya di 1 Petrus 3:15 tuh ya. Siap sedialah memberi pertanggungan jawab terhadap
orang yang mempertanyakan pengharapan yang ada padamu. Jadi sebenarnya inti dari apologia itu adalah karena ada serangan terhadap iman Kristen, maka kita menjawab kesalahpahaman itu. Memang apologia juga, jadi dengan kata lain kayak di 1 Petrus 3:15 itu kan pertanggungan jawab, itu pakai kata apologia. Ya. Beberapa terjemahan Inggris itu menerjemahkan sebagai an answer, ada juga yang a defense. Jadi sebenarnya apologia itu panggilan utama itu adalah pertahanan iman. Ya. Memang ada unsur penyerangan, ofensif. Ya. Tujuannya adalah menunjukkan kepada orang bahwa jalan yang kalian tempuh ini salah. Tapi bahwa berhasil menunjukkan pada orang lain jalan yang kamu tempuh ini salah, tidak lantas membenarkan apa jalan kita. Ya. Atau dengan kata lain ada orang kepercayaan, kita kasih tunjuk ini loh, kepercayaanmu salah loh. Tapi bahwa kepercayaan dia salah tidak otomatis kepercayaan saya benar. Karena kalau kepercayaan dia salah, dia mesti bisa punya alternatif yang lain. Mengapa dia harus ikut kita? Ya. Nah karena itu yang paling mandat apologia yang paling fundament itu adalah tunjukkan apa yang menjadi kepercayaan kita. Nah hari ini banyak orang mengaku diri apologet. Ya. Mereka tidak mengerti apa-apa tentang iman Kristen. Mereka hanya pintar menyerang agama orang lain. Nah, dan anehnya adalah mereka justru menganggap bahwa itulah apologet. Ya, dan orang yang melakukan penjelasan dan pertahanan iman itu tidak dianggap sebagai apologet. Jadi siapakah apologet itu? Yang pintar menyerang agama lain. Nah, itulah yang dianggap apologet. Iya. Tapi kalau orang menyerang iman kita dan kita jawab, itu bukan apologet. Makanya saya berkali-kali mendapat omongan, sudahlah kalian pendeta uruslah ini biar kami apologet. Ya. Saya melihat bahwa mereka hebat menyerang agama orang lain. Tapi begitu imannya dipertanyakan dan mulai jawab, mulai kacau balonnya luar biasa. Dia bisa menyerang kepercayaan orang lain. Begitu orang serang dia tentang Tritunggal, jawabnya ngaco. Ya. Bahkan pandangan yang sesat yang dia pakai. Nah artinya ini jadi susah ini. Sebenarnya apologia sebenarnya itu adalah menjelaskan apa yang kita percayai, bukan membuktikan apa yang orang lain salah. Orang lain salah itu bisa, tetapi itu sifatnya lebih minor daripada sebuah penjelasan. Ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau jadi apologet itu sebenarnya adalah ya kamu harus lebih banyak belajar kitab suci lah. Saya ambil contoh aja Bu ya. Ada orang yang saya lihat, nyerang agama lain hebat. Tapi ketika dia tanya tentang surga, dia bilang surga itu tidak ada tempat yang namanya surga. Surga tuh ya kalau kita happy surga. Lah ini bagaimana nih? Dia pintar menyerang orang lain, tapi kepercayaan tentang surga yang adalah sebuah tempat yang Yesus bilang di rumah Bapakku banyak tempat itu bagaimana? Iya. Ada orang yang pintar serang orang lain, begitu ditanya tentang Tritunggal, Sabelian, kacau balau. Iya. Nah jadi sebenarnya ya sayang. Ya. Karena kalau saya lihat kayak seperti tadi kalau dia nyerang Pak. Kita orang awam jadi males ya Pak ya dengerin mereka seperti berdebat. Tapi apakah berarti kalau kata Pak pandangan dari Pak Esra, apologet itu seharusnya tidak seperti itu ya Pak? Di dalam berapologia tidak menutup kemungkinan terjadi perdebatan. Tetapi apologia sendiri tidak identik dengan perdebatan. Karena apologia bisa dilakukan tanpa perdebatan. Walaupun kadang-kadang perdebatan tidak bisa dihindari. Ya, karena kita lihat Paulus pun bisa berdebat dengan para ahli pikir dari Stoa dan Epikurus. Ya, Stefanus pun itu bersoal jawab. Kalau kita lihat terjemahan dalam Indonesia sehari-hari dibilang berdebat. Di Kisah 18 ayat 28, Apolos membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci Yesus Mesias. Kalau terjemahan Indonesia sehari-harinya, Apolos mengalahkan mereka dalam perdebatan-perdebatan terbuka. Artinya memang bisa. Tetapi contohnya kalau ada orang menyerang iman kita ya, dan ibu tidak mau bahwa jemaat terpengaruh, lalu ibu bahas pandangan itu di gereja. Tidak berdebat, ibu hanya jelaskan mereka menyerang begini, jawabnya begini. Itu sedang berapologia sebenarnya. Walaupun kita tidak terlibat dalam perdebatan. Nah, betul. Kadang-kadang justru terjadi perdebatan kusir. Ya, yang akhirnya hanya
ego-egoan saja, menang-menangan saja. Ya. Padahal apalagi kalau kita mau bicara dalam kaitan dengan penginjilan sebenarnya, berapologia itu mestinya dipakai untuk beritakan Injil. Kalau saya lihat kan terkadang kita sebagai manusia Pak cukup takut dan terganggu terutama oleh komentar-komentar orang kan ya. Dan mungkin kalau saya kemarin sempat lihat di berita ada seorang di Amerika Serikat yang mungkin bisa tergolong sebagai apologet juga ya Pak. Namanya Charlie Kirk yang juga meninggal karena ditembak ya di satu universitas. Nah, kalau di kita mungkin kan belum sampai segitu ya Pak. Tapi untuk orang-orang yang mungkin dengar apa yang Bapak sampaikan menganggap ya betul ya saya harus lebih membela nih. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau kita membela pandangan kita seringkali justru kita itu dibully gitu ya. Atau mungkin dihina-hina, bahkan komen-komen di YouTube sekarang pakai akun-akun yang cuman username itu kan sangat menyerang ya Pak. Nah, kalau Bapak sempat nggak Pak mengalami hal tersebut, terus diedit mungkin foto klipnya, terus dikasih thumbnail yang banyak banget ya. Itu Bapak perasaannya gimana atau biasa aja gitu Pak? Awalnya jengkel dan ini, tapi lama-lama saya jadi biasa itu. Gitu ya. Jadi ya ada satu teman saya yang sebenarnya pengajarannya bagus. Saya bilang ayo dong masuk loh. Tapi dia bilang aduh nggak kuat dada ini ya. Terutama kalau lihat orang mulai komen negatif. Nah ya abaikan aja. Ya. Bisa ya Pak diabaikan? Ya, saya biasa baca tapi kadang-kadang sudah gatal tangan sudah balas. Aduh nggak perlu lah, nggak penting juga lah. Sudah hapus saja, sudah biar aja lah. Ya. Nah tapi ya di era semacam ini kan ya contoh ya Bu ya, orang motong-motong video itu kan jadi kacau balau kan banyak tuh ya. Itu bahkan pernah ada orang yang serang saya sejadi-jadinya karena dianggap saya ajaran sesat. Karena motong video itu saya bilang begini. Jadi Allah itu punya 3 anak. Anak pertama itu adalah Lucifer, anak kedua adalah Adam, anak ketiga adalah Yesus. Nah, itu yang dipotong. Lalu disebar dan saya dicaci maki di sana sini. Padahal itu potongan dari video saya sedang membahas pandangan orang. Si bapak ini berkata, itunya dipotong. Nah, lalu penjelasan saya membantah dia. Nggak dimasukin. Jadi tinggal itu aja. Nah, sudah. Belum lagi agama sebelah itu. Yang menganggap bahwa nama nabi mereka ada dalam Alkitab kita. Di Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Waktu saya bahas itu, saya bilang bahwa ini ya kita lihat argumentasi mereka ya. Dari Kidung Agung 5 ayat 16. Jadi saya kasih paparkan argumentasi mereka. Jadi kesimpulannya nama nabi mereka ada di ayat ini. Nah, itu dipotong di situ. Lalu disebar bahwa nih loh lihat nih pendeta kalian saja mengakui. Iya. Nah jadi begitulah ya. Lalu kalau kita berapologia pun kadang-kadang terjadi perdebatan. Nah tapi tidak semua orang Kristen siap dengan perdebatan itu. Nah maka macam-macam juga dianggap perdebatan itu artinya suka bikin kacau. Injil tidak perlu dibela, Tuhan tidak perlu dibela. Jadi bukan hanya dari kalangan luar agama lain menyerang, kekristenan sendiri itu menyerang. Ya memangnya dengan berdebat begitu berapa orang yang sudah dimenangkan bagi Kristus? Iya. Malah suka lebih galak ya Pak. Lebih galak lagi gitu loh. Jadi ya memang resiko lah kalau masuk begitu. Ya. Tapi kalau tadi karena Bapak bilang dari kawan sendiri ya Pak, kan memang tidak bisa dipungkiri tradisi gereja itu kan berbeda-beda ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri pandangannya seperti apa nih ketika mungkin kita menjelaskan dari satu tradisi dan yang berbeda dengan tradisi lain? Saya punya prinsip begini, kita harus mengerti apa yang disebut sebagai triad teologi. Triad teologi itu adalah kelompok-kelompok doktrin-doktrin itu ada pengelompokannya. Ada kelompok doktrin primer. Itu menentukan kamu Kristen atau bukan. Dan itu menentukan kamu benar atau sesat. Itu primernya. Mempengaruhi keselamatanmu, mempengaruhi kekristenanmu. Kelompok kedua ini kelompok sekunder. Itu mempengaruhi praktek dan pelayanan gereja, tapi tidak mempengaruhi keselamatan. Kelompok yang ketiga itu hanya masalah tafsir,
yang tidak mempengaruhi praktek pelayanan gereja maupun keselamatan. Nah, maka di sini kita harus melihat, kan ada orang yang asal serbu saja sedikit berbeda dengan dia sesat, sedikit dia bersesat, ya kan? Kita mesti lihat itu perbedaan itu pada aspek yang fundament atau tidak, yang primer atau tidak. Yang primer itu adalah kamu percaya Alkitab firman Allah atau bukan? Kamu percaya Yesus Tuhan atau bukan? Ya. Kamu percaya Yesus satu-satunya jalan, selamat karena iman, Allah Tritunggal, dan ada keberadaan surga neraka. Itu fundament. Begitu saya melihat kalau ibu melenceng satu di situ, oh ini bidat. Tapi kalau ibu tidak melenceng di situ, tidak peduli ibu dari aliran apapun, kaulah saudara dan saudariku. Nah, maka saya pertama kalau saya lihat, diundang oleh gereja dia nih ajaran dasarnya ya, yang primer tuh apa ya? Kalau tidak peduli alirannya beda macam apa dengan saya nggak pusing. Ya, dan juga tidak mau ngotot pada titik itu. Ya, kita bisa jalan. Ya, kalau orang bertanya pendapat saya kan saya juga bisa kasih pendapat. Tapi bahwa misalnya dia salah di dalam penafsiran juga tidak harus menjadi sesat. Karena saya juga bisa salah juga dalam bagian yang lain, tapi tanpa harus menjadi sesat. Nah, tapi kalau hanya misalnya kita punya perbedaan pada hal yang tidak primer ya, ini kan kayak gedung, ini kan fondasinya harus lurus nih. Fondasi kita harus sama. Nanti kalau sudah di situ ada ornamen-ornamennya, ini kan sudah ciri khas tradisi gereja dan lain sebagainya. Kita mesti bertengkar ini harus pakai band atau pakai piano. Nah, justru biasanya itu yang kuat diperdebatkan ya Pak. Kita memperdebatkan hal yang tidak terlalu urgen sebenarnya. Nah, apalagi ya tradisi-tradisi teologi ya, misalnya Calvinis, Lutheran, Karismatik, Pentakosta dan sebagainya. Kemarin saya diundang di satu podcast untuk bicara Reform dan Karismatik. Pertama-tama saya bahas sejarah Reform, sejarah Karismatik. Lalu ini kelebihannya, ini Reform ini kelebihannya, ini kekurangan ini. Karismatik ini kelebihan, ini kekurangan ini. Solusinya bagaimana? Harus saling mempelajari dong. Harus melihat positif dari mana aliran ini. Kita harus tahu bahwa di sini positifnya ini. Kita nggak punya itu. Kita jangan terlalu alergi dengan tradisi kita, padahal zaman sudah berubah. Saya beri contoh dulu ya, zaman awal-awal saya pergi ke satu gereja, tulis biasa kan kita kasih kolekte di kantong kolekte. Waktu mereka pasang barcode, keterlaluan gereja ini. Tapi setelah era pandemi, itu hal yang lumrah. Apalagi sekarang Pak, cashless society. Jadi kalau ada kantong persembahan, lu nggak bawa uang cash, jadi nggak ngasih. Ya kan? Jadi sebenarnya itu yang sekundernya. Yang level 3 lagi, itu nggak pengaruh apa-apa. Itu misalnya, contoh tafsir saja. Sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu kapan sih? Karena menurut premill, Yesus datang dulu, baru kerajaan 1000 tahun. Menurut postmill, kerajaan 1000 tahun dulu, baru Yesus datang. Kalau amil, tidak ada kerajaan 1000 tahun yang harfiah. Itu simbolis. Kalau hanya begitu dia ada pengaruh apa? Itu hanya soal penafsiran saja dan tidak pengaruh apa-apa. Masa gara-gara itu saja kita ngotot-ngototan? Nah, karena saya punya prinsip begitu, Ibu, saya bisa masuk ke gereja manapun dan diterima di gereja manapun. Saya tidak mau utak-atik yang sekunder itulah. Tapi kalau itu primer, apalagi dipublikasikan di media sosial, punya dampak penyesatan bagi banyak orang, mau nggak mau tabrak. Akibatnya, ya misalnya yang ngajar itu orang terkenal, followernya banyak, kita tabrak kan, pasti mendatangkan kebencian banyak juga. Dari follower-followernya dia. Tapi sepanjang itu memang primer. Kalau tidak primer, tidak usah terlalu diperdebatkan. Terlalu usah diperdebatkan. Kalau sepanjang Bapak pelayanan ini, kalau tadi kan sepertinya perdebatan-perdebatan gitu. Tapi ada nggak satu momen yang membuat Bapak tuh, atau mungkin lebih dari satu momen ya, yang membuat Bapak tuh senang gitu. Wah, ternyata ini ada buah yang manis dari mungkin kesaksian atau penjelasan teologi itu. Jadi kadang-kadang tuh saya diundang dari agama lain, undangan resmi, surat resmi mengundang untuk acara perdebatan. Dari agama lain? Ya, lebih dari satu kali, berulang-ulang, saya nggak tahu berapa kali itu ya. Dan saya datang. Sampai saya datang tuh adalah tujuannya adalah memberitakan Injil. Jadi ya terakhir kali saya
masuk diundang perdebatan itu adalah Jesus History. Apakah Yesus memang benar mati dan bangkit secara sejarah? Nggak usah pakai Alkitab itu. Nah, tutup Alkitab, tutup kitab suci. Semua kita bicara dari sejarah, memang ada bukti sejarah tidak? Nah, saya tidak belajar khusus karena memang tiap hari saya belajar. Tapi 2 jam sebelum perdebatan saya cuma berlutut dan berdoa saja. Berdoa, Tuhan, saya bukan cari menang kalah, tapi saya hanya minta banyak kesempatan untuk beritakan Injil. Nah, ya itu masih bisa dilihat di YouTube juga, perdebatan saya sama Kainama itu sudah bisa nonton di sana, ya. Perdebatannya selesai begitu cepat karena sudah tidak ada argumen lagi dari dia. Sisanya tanya jawab. Dan anehnya tanya jawab ini, ya, yang pihak Kristen bertanya ke sana, yang pihak Islam sana tanya ke sini, gitu ya. Begitu-gitu terus. Akhirnya saya bilang, saya WA kepada teman-teman Kristen, kalian stop tanya. Makin kalian banyak tanya, kalian hanya kasih kesempatan dia ngomong terus. Biarkan waktu mereka bertanya pada saya. Dan menariknya, tiap kali mereka bertanya, jawab, Injil masuk. Jawab, Injil masuk. Jawab, Injil masuk. Makanya misalnya kayak begitu orang bilang, Pak, Tuhan kan Maha Kuasa. Ya, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa nggak mau selamatkan ya mesti pakai acara mati di kayu salib segala macam. Oke. Ini bagus ya, saya jawab ya. Tuhan Maha Kuasa bisa menyelamatkan. Hanya kamu jangan lupa Tuhan itu Maha Adil. Yang tak mungkin membiarkan dosa begitu saja. Harus dihukum. Nah, bla bla bla. Harus dihukum kecuali ada pengganti. Kecuali ada juru selamat. Juru selamatnya tidak bisa manusia yang berdosa. Juru selamatnya harus tidak berdosa. Maka Allah yang tak berdosa harus jelma jadi manusia, mati dan bangkit di atas kayu salib. Sudah selesai. Maka dia bereskan masalah dosa. Yang punya juru selamat, selamat. Yang tidak punya juru selamat dihukum binasa. Sekarang saya tanya Bapak ini, Bapak sudah punya juru selamat atau tidak? Ya, kalian semua ini penjahat dan pendosa, persis seperti saya. Bedanya saya punya juru selamat, kalian tidak punya. Ini hari ini malam ini bisa mati loh ya. Tapi kalau kalian mati tanpa juru selamat, kalian akan binasa selama-lamanya. Jadi yang debat sama saya itu mualaf itu, ya, Pak, kembalilah kepada Yesus sebelum Bapak mati. Apakah dia bertobat? Tidak. Tapi beberapa bulan kemudian, seseorang menghubungi sekretaris saya dan berkata bahwa dia ikut perdebatan itu dan dia nggak bisa. Justru saya ngomong ke lawan debat saya, dia yang nggak bisa tidur. Karena dia mualaf. Ya. Akhirnya setelah bergumul lama-lama, akhirnya dia putuskan kembali kepada Yesus. Semua dia data-datanya, video-videonya dia kirim, tapi kita tidak publikasikan. Dari situ saya bilang, waduh, saya nginjili ke sana ya, tapi saya nggak tahu bahwa buahnya dari sana. Ya, itu Tuhan menunjukkan kepada saya bahwa ada orang yang berhasil dimenangkan karena perdebatan itu. Betul. Ya, tapi kadang-kadang orang merasa bahwa berapa banyak orang dari sana yang masuk. Sebenarnya nggak peduli lah. Penginjilan itu untuk membawa orang percaya Kristus. Tapi apologia itu untuk menjawab serangan. Kalau kita pakai apologia menginjil dan ada bonus yang diselamatkan, itu bonus dari Tuhan saja. Kalau tidak ada yang bertobat, itu juga bukan urusan kita kok. Kan yang bertobat, yang bikin orang bertobat itu kan bukan pemberitanya. Ya Roh Kudusnya kan. Sama seperti kamu KKR juga. Kalau Tuhan tidak kerja, nggak ada yang bertobat. Sama dengan saya berdebat juga. Kalau Tuhan jamatinya ya bertobat. Kalau enggak ya enggak. Saya mungkin tidak membawa orang luar masuk. Tapi dengan berapologia, saya mencegah orang dalam keluar. Ya kan? Maka betul. Ada orang yang, Pak, terima kasih Pak. Gara-gara debat itu saya batal jadi mualaf. Kan begitu toh? Betul. Ya, kan? Apalagi kalau anak-anak muda kan Pak. Generasi kedua, ketiga Kristen kadang-kadang ikut doa sama Tuhan Yesus tapi nggak ngerti. Jadi apa yang Bapak lakukan ini luar biasa sekali. Saya mengucap syukur Bapak konsisten. Tapi kalau tadi Bapak bilang kan 2 jam sebelum acara itu berdoa ya Pak. Nah ini yang mungkin jarang dilihat sama orang ya Pak. Karena kalau bicara soal tanya jawab teologi, kita kan pikirnya harus baca buku, harus ini gitu. Tapi menurut Bapak sendiri sebagai orang yang menjawab pertanyaan tadi, perlengkapan senjata apa sih yang
senjatanya bukan senjata perang ya, tapi senjata rohani apa sih yang mutlak ada gitu, harus mutlak ada Pak? Karena sebenarnya ini di dunia ini kan kita ada dalam peperangan rohani ini. Dan saya selalu berkata medsos itu adalah medan pertempuran paling besar. Mau yang benar, yang sesat semua ada di sana ya, yang lurus, yang bengkok semua ada di sana. Nah, dalam perdebatan semacam itu juga ya saya menyadari bahwa walaupun kita mau belajar sehebat apapun ya, tapi kan nggak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Jadi ya belajar ya sudah. Kita perlu senjata untuk pengertian, pengetahuan ya. Nah itu kan tiap hari saya belajar. Tapi kekuatan rohani dari doa ini ya, Tuhan menguasai keadaan, Tuhan membutakan pikiran mereka, Tuhan menumpulkan pikiran mereka, Tuhan membuka kesempatan untuk beritakan Injil. Dan Paulus berkali-kali minta doakanlah supaya ada kesempatan memberitakan Injil. Dan saya itu motivasi saya sebenarnya. Masuk ke dalam perdebatan-perdebatan tuh karena gini loh, ini orang yang tidak percaya Yesus ada banyak, biasanya kan mereka mayoritas. Apakah kalau saya bikin KKR mereka datang ikut? Kemungkinan enggak ya Pak? Enggak. Tapi kalau di situ ini kesempatan saya khotbah itu. Nggak ada yang bisa, makanya saya nggak suka debat lewat TikTok. Karena kacau balau nggak ada aturan. Ya saat tuh ngomongin. Tapi kalau debat langsung, giliran saya ngomong, kalian ngomong saya duduk diam dengar. Tapi giliran saya omong, jangan ada yang ribut. Maka semua di situ saya injili satu-satu. Nah, jadi sebenarnya ini peperangan rohani memang. Ya, jadi memang kita butuh banyak hal. Pertama, penguasaan diri. Karena kalau tidak bisa emosi toh. Ya toh. Nah, lagi bicara bisa emosi juga ya Pak. Ya, jadi butuh Roh Kudus menolong kita untuk tenang. Kita masuk perdebatan, kita juga bisa antisipasi. Jangan-jangan muncul pertanyaan yang kita nggak bisa jawab ya. Ya toh. Pernah Pak kejadian gitu. Jadi apa ya? Memang kita sudah belajar dan sudah mengantisipasi ya, tapi kan kita nggak tahu. Nah makanya itu berdoa Tuhan supaya pada waktu muncul pertanyaan yang kita belum tahu, Tuhan kasih jalan bagaimana caranya. Ya, Tuhan kasih pikiran bergerak cepat menemukan jawabannya. Sampai hari ini belum pernah ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Mantap. Nah, karena itu ya, saya rasa bahwa memang perlu doa itu penting. Ya, walaupun belajar penting. Jadi kalau doa saja nggak belajar juga repot juga itu. Belajar tidak doa juga nggak bisa juga. Dua-dua berjalan. Kalau dari yang tadi Bapak sampaikan, rasanya yang saya tangkap berarti semua orang Kristen harusnya bisa melakukan apologia ya, harus bisa menjawab. Tapi kalau buat mereka yang mungkin tidak sekolah teologi nih Pak, kan mungkin banyak alasannya, aduh saya kayaknya kurang mampu, takut salah. Bapak ada tips nggak untuk biar mereka itu bisa juga berani untuk menjawab pertanyaan dari terutama teman-temannya ya yang di sekitar yang mereka ketemu setiap hari? Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat itu ya 1 Petrus 3:5, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Itu Petrus menulis itu bukan untuk para petinggi gereja saja, bukan pada para pendeta, para ini, tapi untuk seadanya orang Kristen. Artinya itu perintah untuk mempertanggungjawabkan iman. Berarti seandainya orang Kristen tidak siap, berarti dia tidak melakukan itu perintah dong. Nah, jadi mestinya adalah semua orang Kristen harus siap untuk memberikan jawaban bagi pertanyaannya, walaupun tidak mutlak. Karena kadang-kadang kalau orang hanya mengolok-olok saja juga kita perlu berlakukan, jangan buang mutiara di mulut babi, ya kan? Nah, tapi pada umumnya kita harus bisa menjawab. Nah, bagaimana supaya bisa? Nah, memang tidak bisa terjadi begitu saja, harus belajar. Nah, harus belajar, maka minimal kita mempelajari dasar-dasar kepercayaan Kristen seperti apa. Nah, sebenarnya sekarang itu cukup mudah. Dulu orang hanya bisa dapatkan di sekolah teologi ya. Belum tentu juga di sekolah teologi dapat juga, ya kan? Nah, maka sekarang ini sudah sangat mudah dengan zaman seperti sekarang ini ya. Dunia online sudah kita bisa dapat pelajaran-pelajaran Alkitab yang bermutu. Gereja juga harusnya punya tanggung jawab untuk mengkhotbahkan hal-hal yang doktrinal. Karena kekristenan itu bukan hanya apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus engkau percayai dan pegang, dan dari apa yang kau percaya itu menjadi apa yang harus kau lakukan. Nah, setahu saya mayoritas gereja itu hanya mengkhotbahkan apa yang harus orang lakukan. Karena praktis kan? Iya, betul.
berkenaan dengan hidup hari-hari. Tapi kalau kita bicara Allah Tritunggal begitu, itu kan terlalu di awan-awan. Kita kristologi lah ya, hakikat Allah, hakikat manusia dan itu rumit. Nah, tapi justru kita tidak sadar, justru disitulah kita diserang. Maka kalau tidak menciptakan orang Kristen yang baik, tapi bodoh. Ya. Tapi kalau dia ketemu doktrin terus, dia jadi pintar, tapi dia jahat. Itu. Maka memang butuh keseimbangan itu, butuh keseimbangan. Saya pernah mencoba menghitung, Ibu, dari Perjanjian Baru saja. Saya mengambil dari surat Roma saja sampai Wahyu, di luar 4 Injil. Coba saya hitung-hitung presentasi pengajaran berapa, presentasi praktis berapa. Dan saya ketemu justru pengajaran itu adalah 55%, praktisnya 45%. Cukup berimbang, tapi pengajaran dapat penting. Roma 16 pasal, tapi 11 pasal pertama itu doktrin semua. Masuk pasal 12 baru praktis. 1 Korintus 15, pasal kebangkitan Kristus, kebangkitan tubuh, kebangkitan kita. 58 ayat, itu 57-nya doktrin semua. Sisa 1 ayat. Karena itu ya, berdirilah teguh, jangan goyah dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu. Hanya itu saja. Berarti kita melihat bahwa Paulus biasa membangun hidup praktis dari doktrin. Sayangnya pengajaran tentang doktrin menjadi hilang dari banyak gereja. Jadi menurut saya dalam era sekarang gereja harus membuat kurikulumnya itu loh ya, harus berimbang antara yang praktis dan yang doktrinal. Ya, walaupun mungkin berat ya. Tapi itu menjadi pergumulan para pengkhotbah, bagaimana mengkhotbahkan kebenaran dengan cara yang lebih sederhana. Minimal jemaat tahu, dan kalau dia masuk dalam dunia media sosial dan diserang dari situ. Ibu, ada majelis yang rajin doa, baik sekali, pelayanannya bagus, tiba-tiba masuk saksi Yehova. Tanya-tanya kenapa? Hanya karena saksi Yehova berkunjung ke rumahnya. Lalu bertanya, apakah percaya Tritunggal? Iya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu orang saksi Yehova tanya, pernahkah ada istilah Allah Anak di Alkitab? Itu Allah Anak atau Anak Allah? Si majelis pikir-pikir, cari-cari, baca-baca, nggak ada Allah Anak, yang ada Anak Allah. Lalu ditanyalah orang saksi Yehova, di mana ada Bapa yang sama umur dengan Anak? Ya juga ya. Berarti anak itu lebih muda. Maka Bapa kekal, anak tidak kekal. Dia rasa masuk akal. Langsung masuk saksi Yehova. Padahal orang Kristen yang baik. Artinya rohaninya baik, tapi pengertiannya tidak. Dari situlah. Dulu juga saya sering khotbah tuh hambur-hambur, yang penting haleluya, yang penting Tuhan jamah, Ibu. Tapi saya berubah ketika bom Bali. Waktu bom Bali saya ada di Bali, dan saya renungkan kenapa ya ada orang rela membom dirinya dan orang lain demi mendapatkan bidadari. Itu proses indoktrinasi. Dari situ saya pelajari orang rela mati demi sebuah kepercayaan yang terus ditanam di kepalanya, menjadi militan. Lalu saya pikir, seandainya saya bisa menanam di pikiran orang ini hal yang baik, pasti mereka juga bisa rela mati demi kepercayaan yang benar. Mulai itu saya ubah gaya berkhotbah saya. Sehingga gaya berkhotbah saya itu, orang mengajar bisa beda dengan orang berkhotbah. Tapi saya memixkan antara mengajar dan berkhotbah. Gaya mengajar saya masukkan ke dalam gaya berkhotbah. Nah, karena itu maka suatu paham, suatu kalimat tidak bisa keluar tanpa backingan argumen. Kenapa begini? Kenapa begini? Ayatnya di sini, ayat di sini. Itu bikin khotbah saya jadi lama. Maka kalau saya ketemu khotbah 30 menit, jadi susah saya. Untung bisa lebih lama kalau di podcast ya Pak ya. Nah, jadi supaya artinya begini. Kita orang Kristen percaya begini, kita harus ngerti mengapa kita percaya. Begitu mereka masuk dalam dunia medsos yang penuh dengan segala macam seragam, mereka tidak mudah goyah. Gitu. Terima kasih banyak jadi, Pak ini Pak. Mesti belajar. Jadi gereja harus punya program. Saya juga ada lihat tadi di itu ya, ada kelas khusus 1 Petrus 2 Petrus. Itu bagus itu ya. Jadi dibuat berseri. Pas saya juga lagi khotbah berseri Petrus tuh, satu ayat demi ayat itu. Nah, seri doktrinal ya. Nah,
Wah, apalagi kalau Pak Ruben ini tanggung jawabnya banyak nih ya untuk mengatasi begitu banyak gereja nih ya. Nah, tapi seperti saya waktu itu menulis di Facebook dan juga YouTube ya, saya kaget ya. Nah, karena kalau melihat GBI ini kan banyak juga beragam-ragam kan kepercayaannya, tapi akhirnya GBI bisa merumuskan ajaran standar GBI tentang Tritunggal. Dan itu benar. Ya. Nah, itu sesuatu terobosan yang bagus. Nah, kalau di masing-masing sendiri-sendiri bisa kacau balau semua nih. Jadi ya mungkin bagi saudara-saudara yang penonton atau yang nonton podcast ini juga ingat ada tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan iman. Saudara bergumul dan cari pengajar-pengajar teologi yang baik dan belajar di sana supaya saudara bisa punya pertahanan dan kalau perlu bisa terjun dalam pelayanan apologia. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ezra untuk sharingnya dan saya rindu sekali ya ada lebih banyak lagi juga orang-orang yang mencintai teologi jadi nggak takut sama teologi dan juga banyak men-sharingkan firman berapologet. Terima kasih sekali lagi buat waktunya. Tuhan memberkati. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan berkati dan saya berdoa semoga Tuhan membangkitkan apologet muda di Indonesia yang bukan hanya pintar menyerang, tapi pintar bertahan. Tuhan memberkati.